Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudaraku. Judul renungan kita hari ini, para negarawan menang atas kebenaran. Ayat renungan kita terdapat dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-18. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mari kita dengarkan keterangannya. Sementara perlawanan semakin meningkat, hamba-hamba Allah kembali bingung oleh karena mereka menyangka merekalah yang akan mendatangkan krisis itu. Tetapi hati nurani dan firman Allah meyakinkan mereka bahwa jalan-jalan mereka adalah benar. Dan meskipun pencobaan itu berlanjut, mereka dikuatkan untuk menanggungnya. Pertarungan semakin dekat dan semakin sengit, tetapi iman dan semangat mereka bangkit bersama keadaan darurat itu. Kesaksian mereka adalah, kami tidak berani memalsukan firman Allah, membagi-bagi hukumnya yang kudus, menyatakan sebagian penting dan sebagian yang lain tidak penting, demi memperoleh persetujuan dunia ini. Tuhan yang kami layani sanggup melepaskan kami. Kristus telah mengalahkan kuasa-kuasa dunia ini. Dan akankah kita takut kepada dunia yang sudah dikalahkan? Penganiayaan dalam berbagai bentuknya adalah perkembangan suatu prinsip yang akan terus ada selama iblis masih ada. Dan kekristenan mempunyai kuasa vital. Tak seorang pun dapat melayani Allah tanpa melawan pasukan kegelapan. Malaikat-malaikat jahat akan menyerang mereka. Takut kalau pengaruh mereka dirampas dari tangan mereka. Orang-orang jahat yang dicela oleh teladannya akan bersatu dengan mereka dalam usaha untuk memisahkan umatnya dari Allah dengan pencobaan yang memikat. Bila mana ini tidak berhasil, maka tindakan kekerasan akan digunakan untuk memaksa hati nurani. Akan tetapi, selama Yesus tetap menjadi pengantara di dalam bait suci di surga, pengaruh Roh Suci yang mengekang akan dirasakan oleh para penguasa dan orang-orang banyak. Roh itu masih mengendalikan undang-undang negara sampai batas-batas tertentu. Kalau bukan karena undang-undang yang seperti ini, keadaan dunia akan lebih buruk daripada yang sekarang. Walaupun banyak pemimpin kita adalah agen-agen aktif iblis, Allah juga mempunyai agen-agennya di antara orang-orang terkemuka bangsa itu. Musuh menggerakkan hamba-hambanya untuk mengusulkan tindakan yang sangat menghalangi pekerjaan Allah. Tetapi negarawan-negarawan yang takut akan Allah dipengaruhi oleh malaikat-malaikat suci Allah untuk melawan usul-usul seperti itu dengan argumen-argumen yang tidak bisa dijawab. Demikianlah beberapa orang akan membendung arus kejahatan itu. Perlawanan musuh-musuh kebenaran akan ditahan agar pekabaran malaikat yang ketiga dapat melakukan tugasnya. Bila mana amaran terakhir diberikan, amaran itu akan menawan perhatian orang-orang terkemuka ini melalui siapa Tuhan bekerja sekarang, dan sebagian mereka akan menerimanya dan akan berdiri bersama umat Allah melalui masa kesukaran itu. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 642 dan 643. Doa kita hari ini, terima kasih Tuhan karena Tuhan menggunakan orang-orang yang penting untuk bertahan dalam kebenaran. Tolong mereka agar mereka tetap kuat di dalam Tuhan, sehingga mereka pun tetap bertahan untuk mempertahankan kebenaran dan menjadi saksi yang luar biasa untuk kemuliaan bagi Tuhan. Tolong juga kami yang baru saja mendengarkan kabaran di hari ini, menguatkan kami untuk terus menyampaikan kabar kebenaran kepada siapapun yang kami jumpai. Terpujilah Engkau Tuhan untuk segala kebaikan dan penyertaan. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara
sudah mendengarkan renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.